Kalian semua, jadi kali ini balik lagi di segmen review Bacisi. Jadi kali ini gue bakalan nge-review salah satu cerita dari Wattpad juga nih. Dari Wattpad kembali gue. Ini tuh kebetulan judulnya itu Oh Baby Baby Twins, yang ditulis sama Kang Cilok, nama akunnya Kang Cilok. Dan ini tuh cerita sebenarnya udah lama banget, tapi gue baru nemuin ceritanya tuh kayak setahunan yang lalu gitu. Dan FYI, gue udah 3 kali baca cerita ini dan gak pernah bosan. Nah, jadi buat kalian yang suka cerita tentang general fiction, misalnya kayak bergenre general fiction, atau kan suka cerita tentang anak kembar, tentang pembulian, tentang pilih kasih, ini cocok banget cerita ini. Atau buat kalian yang suka cerita yang konfliknya tuh wow gitu, ini cocok banget. Nah, buat kalian ini pasti pada penasaran kan sama description-nya, tapi tunggu dulu sebentar nih, gue mau ngejelasin sebelum description. Kita lihat dulu nih, gue dari sini dia pernah di beberapa rank, dia pernah mendapati beberapa rank gitu. Buat yang pertama nih, di tahun 2017 dia pernah ada di rank ke-8 in general fiction di edisi tanggal 28 bulan 5 2017. Dan yang kedua di tahun yang sama lagi dia naik rank jadi rank kelima in general fiction edisi tanggal 26 bulan 6. Jadi ini cuma selang sebulan dia langsung naik rank ya. Nah, terus yang kedua di tahun 2018 dia ada di rank ketiga in general fiction di edisi tanggal 28 bulan 9. Jadi ceritanya itu benar-benar asik sih. Nah, sekarang gue bacain ya description-nya. Ini BTW 13 tahun ke atas. Nah, yang pertama nih, warning, alur cerita dapat membuat diri Anda baper. Tuh dari awal aja udah ada peringatan warningnya. Nih ya, pasangan suami istri Gio dan Mel dikaruniai anak kembar yang mereka beri nama Kila dan Vika. Perbedaan karakter di antara keduanya sering membuat kesalahpahaman. Ditambah sifat Gio yang menurut Kila pilih kasih. Tuntutan dari Gio yang mengharuskan mereka tetap kompak membuat keduanya tertekan. Vika tidak suka dijahili oleh kembarannya dan Kila tidak suka dihukum karena ulahnya. Kila yang terlalu sering mendapat hukuman dari Gio membuat dirinya menjaga jarak dengan sang ayah, dan Gio tidak tahu jika dirinya telah salah mendidik anak. Nah, jadi cerita ini tuh sebenarnya cerita yang mungkin relate di beberapa kehidupan orang, dan juga menurut gue cerita ini tuh kayak emang di dunia nyata juga bener-bener ada yang kayak gini. Jadi menurut gue ini kayak lebih kerasa nyatanya sih. Jadi cerita ini tuh menceritakan tentang seorang kehidupan anak kembar yang tumbuh di keluarga kaya raya. Nah, jadi kakaknya itu Kila ya, dan adiknya itu Vika. Nah, jadi buat si Kila ini dia sikapnya tuh lebih apa ya, karena dia anak pertama mungkin ya, jadi sikapnya itu dia kayak lebih rada dewasa. Dia bisa menuntun dan dia bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah, dan dia juga bisa apa ya, memilah-milah dalam umurnya yang masih belia. Tepatnya Kila itu dipaksa dewasa karena keadaan, karena tuntutan dari ayahnya juga gitu. Dan buat Vika, karena mungkin dia basicnya dia anak kedua, jadi agak manja, agak aduan anaknya. Dan FYI, orang itu sering ketukar ya maklum lah ya, namanya anak kembar pasti sering gitu kan, banyak yang ketukar. Nah, ini tuh sering banget, terutama di scan yang masih rada atasan nih. Ini di scan waktu Gio-nya itu nanya apa sih, kayak nanya kenapa ke si Kila gitu kan, kenapa baju kamu kotor. Nah, terus si Kilanya tuh ngejawab gitu, bantuin mama bikin kue. Nah, terus si Gio itu karena gemes kan sama si Kila, karena si Kila itu pipinya tembem, jadi ngebedainnya tuh dari pipi, karena si Kila itu pipinya tembem gitu kan. Sama si Gio tuh dicubit lah. Terus kata si Kila itu sakit pak. Nah, terus si Gio tuh sama si Gio tuh di inilah digendong, masuk yuk, ternyata gini. Dengan semangat banget kan si Kila tuh digendong lah akhirnya, karena si Kila tuh ngerasa kayak si ayahnya tuh nggak pernah ngegendong dia, ayahnya tuh selalu ngegendong si Vika terus gitu loh. Nah, terus kata si Gionya tuh gini, Kila mana Vik? Terus si Kilanya tuh kayak sedih langsung, papa aku Kila kayak tuh. Terus papanya tuh langsung, maaf sayang, papa udah salah nyebut nama kamu kayak tuh. Jadi kayak si Kila itu dewasa banget nih, kelihatan dengan cara dia ngomong kayak gini, nggak apa-apa kok papa kan sering kayak gini. Terus kayak
itu langsung nohok ke hatinya Gio sih. Terus kata si Gio tuh gini, karena dia gak mau terlalu kan, jadi kalian mirip sih. Terus si Kilanya bilang gini, kan kembar. Ya sih emang, karena kadang ada apa ya, anak kembar tuh yang kadang-kadang kayak bener-bener sama gitu kan. Terus ada nih di beberapa scan yang kayak si Kilanya tuh emang jahil anaknya ke si Vika, tuh si Vikanya juga aduan nih. Di salah satu kan tuh ada yang kayak gini, Kila tuh pak, muka aku dikasih tepung, kata Vika tuh. Nah terus kata Kila kayak gini, terus kata Gio gini, sorry salah, kata Gio tuh gini, Kila gak boleh jahil sama Vika. Nah terus kan kayak si Kila tuh langsung meluk si Gio kan, terus langsung ya intinya kayak meluk si Gio lah, minta maaf sama Vika, kata si Gionya tuh. Nah gak ada respon kan dari si Kila. Terus kata si Gionya tuh ngomong gini, Kila dengar papa ngomong apa? Sekarang minta maaf. Nah terus kan si Gio tuh ya udah nyerah lah, namanya bocah gitu kan. Terus dilepas lah si pelukannya tuh. Terus si Kila itu nunduk takut gitu kan. Kila harus minta maaf, nggak boleh nakal. Si Gionya masih lembut nih. Nah terus kata si Kilanya tuh ngedekat aja ke si Vika, minta maaf ke kembarannya gitu kan. Terus kata si Gio tuh gini, gitu dong baru namanya anak papa. Nah terus si Kilanya tuh langsung meluk kaki mamanya. Mah kan itu, kok nangis? Mau papa nakal, kayak tuh ntar mau cuci tangan dulu tuh. Papa nakal gimana? Papa marahin Kila mah, kata si Kila tuh. Nah kata si Gio itu dia langsung ngasih penjelasan, papa gak marah sayang, papa cuma ngasih tahu. Terus kata si Vika gini, diejek sama si Vika, Kila cengeng dikit-dikit nangis. Nah emang kayak si Vika tuh anaknya rada ya maklum mah ya, tahu kali anak yang sering dibela kayak gimana, astaga gitu kan tuh. Terus gini, Vika gak boleh kayak gitu. Terus si Kila tuh kesel kali ya, malah jadi kayak gini kan, gue cuma nempelin tepung, terus kenapa masanya jadi segini gitu kan. Nah pas gitu si Kilanya apa sih namanya, kayak si Kilanya tuh langsung ngambil cetakan kue dan mau ngelemparin ke si Vika. Tujuannya dia kan ngelemparin ke si Vika nih, mau ngelempar ke si Vika, tapi meleset, yang kelempar malah si Gio. Marah lah tuh si Gio. Nah si Gio langsung marah dong di situ. Dia ngambilin si Kila, dia langsung nanya, siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Ya namanya anak kecil ya dibentak takut lah gitu kan. Nah terus si Gio juga marah sebenarnya sama si Vika. Kayak tuh gini, Vika kamu juga kembarannya nangis, bukannya didiemin malah diledek. Nah jadi ini sebenarnya sama-sama salah sih di sini. Dan si Gio juga kayak, Kila papa nggak pernah ngajarin kamu jadi anak yang nggak sopan kayak gitu. Tapi ya namanya anak kecil, apa ya, ngekontrol emosinya tuh belum stabil gitu kan. Nah terus kayak si Kila tuh makin minta perlindungan sama mamanya. Nah dan ini yang bikin readers kesel itu sama sikapnya si Gio yang temperamental sama anaknya. Jadi dikit-dikit anaknya salah dipukul langsung berkali-kali, dan dipukulnya itu pakai tangan kosong, dan itu sebenarnya nggak terlalu keras tapi tetap aja lah boy, namanya anak kecil. Nah terus kayak si Melnya tuh udah sering ngingetin, Pak jangan terlalu kayak gitu udah gitu kan. Langsung si Gio-nya beres lah. Tapi yang bikin kasihannya dari si Kila tuh apa, mama sakit gitu, sedangkan si Vika nggak dipukul sama sekali. Dan si Mel juga bisa ngeliat gitu kan ketakutan dari mata anaknya, dan Vika nangis, dan Vika sambil kayak meluk lutut gitu. Terus si Gio juga tahu gitu kan, meski anak kembar tuh kan kayak apa ya namanya, meskipun mereka nggak kuat tapi yang namanya anak kembar, apa yang dirasain anak kembar yang setelah ini tuh kayak ikatan batin gitu loh. Nah terus kayak si Gio-nya juga tahu gitu, karena si Gio-nya juga anak kembar, si Gio-nya juga punya kembaran gitu kan. Dan FYI kembarannya si Gio itu cewek, kembarannya Gio itu cewek, namanya Nadia. Nah terus si Vika-nya itu ditanyakan sama si Gio, Vika lihat papa, sini peluk. Si Vika yang nangis gitu tanpa dipukul malah dipeluk sama si Gio. Nah sedangkan kayak si Kilanya tuh nggak dipeluk sama papahnya gitu, maksudnya kayak dia nggak dapat perlindungan dari papahnya, dan itu bikin si Kilanya tuh kesel. Ya maksudnya kayak siapa sih gitu loh yang anaknya nggak kesel kalau misalnya dapat perlakuan kayak gitu. Dan ya namanya anak kecil gitu kan, kayak belum bisa ngebedain mana yang benar mana yang salah. Nah terus kayak kebetulan di beberapa hari kemudian si Nadianya itu datang ke rumah. Si Nadia itu kembarannya si Gio tadi. Nah FYI
si Kila ini paling deket banget sama si Nadia ini, bahkan manggilnya aja bunda. Emang karena kebetulan si Nadianya ini udah nikah beberapa tahun gitu, terus belum punya anak, jadi mungkin si Kila ini tuh kayak dianggap jadi anak dia sendiri. Nah terus apa ya, si Kila sama si Vikanya itu emang benar-benar kayak manggil mereka tuh bunda karena emang sedekat itu gitu kan. Nah beberapa kali si Kelly ini minta perlindungan ke si Nadia, dan si Nadia tuh kayak beberapa kali ngingetin ke si Gio, jangan terlalu gini lah sama anak. Tapi si Gio tuh malah bilang kayak gini, ya aku kayak gini ya karena aku pengen masa depan anak aku itu cerah gitu loh. Nah tapi yang namanya anak kecil tetap aja kan. Nah dan sikapnya Gio ini karena sering kali mukul, marahin si Kila, bahkan sering banget mukul si Kila pakai sabuk gitu, membuat si Kila ini mengalami trauma sama ikat pinggang. Jadi selama si Kila itu SD, jadi pas masuk SD itu kan pakai ikat pinggang kan, kalau SD tuh roknya. Si Kila ini nggak pernah pakai karena dia trauma sama ikat pinggang, karena dia sering dipukul sama si Gio itu pakai ikat pinggang. Nah sampai dipanggil tuh sama gurunya si Kilanya itu, kenapa gak suka pakai ikat pinggang. Nah ternyata si anak itu punya trauma ikat pinggang, dia takut, dan selama dia ngeliatin ketakutannya di kelas, dia suka diejek orang gila gitu sama teman sekelasnya gitu. Tapi ada satu teman yang nemenin dia gitu. Nah tuh sama si temannya itu kayak di inilah udah gini gitu kan. Dan tentunya gara-gara sikap dia juga berdampak ke psikologisnya Kila, karena Kila itu selama di sekolah selalu dibully dan dia sering ngejambakin rambutnya sendiri, dan itu udah masuk gejala depresi. Nah kayak Gionya yang terlalu keras untuk umurnya segitu, dan juga kayak si Gionya terlalu nuntut semua hal gitu kan, tanpa si Gio sadari bahwa si Kila ini anaknya tuh udah dewasa. Tapi si Gio itu gak nyadarin kalau misalnya si Kila itu apa ya, dewasa bukan karena dia anak pertama. Maksudnya apa ya, emang dia kan masih kecil sebenarnya. Dewasanya itu bukan karena dia anak pertama alasan utamanya, tapi karena keadaan. Bahkan nih pas di salah satu scan aja, pas itu tuh dia lagi makan kan gitu sekeluarga di meja makan, dan tiba-tiba si Vika ini kan disuapin sama mamahnya gitu, dan si Kila juga pengen, kata si dia tuh gini, oh enggak, si Vika itu disuapin sama si Gio, tuh si Kila juga pengen lah gitu kan, di ini sama si Gio gitu kan. Terus kata si Gionya tuh gini, kamu gak lihat kan papa lagi nyuapin Vika? Terus kayak si kalian tuh langsung ngerti gitu kan. Terus si Melnya tuh nawarin, kamu disuap gak sama mama? Nggak apa-apa kok mah, aku bisa sendiri gitu kan. Nah terus ada di salah satu scan yang pasti intinya yang pasti Kila itu lagi terluka gitu, tangannya nggak tahu kenapa. Terus si Kilanya tuh kayak berusaha nyari obat lukanya sendiri tanpa dibantuin sama mamahnya, karena dia takut mamahnya dimarahin lagi sama si Gio gara-gara ngebantuin si Vika yang lagi kena hukuman gitu kan. Nah jadi apa ya, sebenarnya masalahnya si Kila dan si Vika ini tuh kayak berdampak di sifat papahnya yang terlalu temperamental. Nah jadi ini ending cerita ini bagus sih. Gue pastinya gue gak akan ngejelasin endingnya lah, tapi and then please be kayak kalian tuh apa ya, kayak kalian bisa ngambil apa ya, hikmah yang banyak dari cerita ini. Karena ini tuh kayak gimana ya, gue tuh kalau saya baca cerita ini kayak dapat pelajaran juga gitu tentang gimana nanti kita ke depannya, tentang gimana sikap kita menghadapi emosi. Dan ini menurut gue kayak bener-bener wah gila sih, ini kadang kita aja yang bukan orang tua kayak susah ngontrol emosi gitu kan, apalagi kayak menghadapi sikap anak yang beda, tapi gimana caranya kita memperlakukan mereka tuh sama gitu kan. Nah, jadi gitu aja yang mau gue jelasin. Kurang lebihnya gue minta maaf banget kalau ada yang salah, koreksi. And then kalau ada masukan boleh. Kalau kalian misalnya mau gue nge-review cerita apa, kalian boleh minta gue buat nge-review cerita itu. And don't forget to